Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan, sebab Tuhan yang layak dipuji disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik, sungguh baik. Kau sangat baik bagi kami. Kau teramat baik bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu memperhatikan hidup. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah yang sepertimu, Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Suatu kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa korban syukur kami kepadamu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Amin. Ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku menyembah dirimu. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu.
Cahayamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Hidup Yesus, kau terindah, lamanya ku menyembahmu, ku menari. Inilah persembahanku untuk Yesus, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau dirimu, Yesus, kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku inilah persembahanku untuk Yesus, kan terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, Yesus, Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kau segalanya dalam hidup kami. Sebab kami datang kepadamu pagi ini, membawa korban syukur, sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik, Tuhan. Sebab kami selalu bersyukur kepadamu, memuji, menyembah, meninggikan namamu, Yesus, 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 Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Sebab tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya Allah penolong yang setia,
yang tak pernah terlambat memberi pertolongan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu, Tuhan. Dan daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Sebab kami terus menanti-nantikan Engkau. Berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Kau yang tak pernah ingkar janji. Kau yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami.
Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang menjaga hidup kami. Sehingga kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Terus menjaga dan memelihara hidup kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sampai selesai. Amen. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku.
dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus dalammu, Yesus hanya di dalammu, Yesus. Sungguh hanya di dalammu, Yesus, mendapatkan damai, tenang, dan sukacita senantiasa. Sebab Engkau gembala yang baik, yang memimpin, menuntun, dan mengarahkan hidup kami dengan kebenaran firman. Suatu pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi hanya untuk firman, menerima pimpinan, tuntunan, dan arahan-Mu atas hidup kami oleh firman-Mu. Sebab Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baik, terima kasih Pak. Izin off kamera ya Pak. Suara saya bagaimana Pak? Oke, bagus suaranya. Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Kita sudah sampai pembacaan kita pada surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Betul ya Pak? Sudah sampai Tesalonika 2 ya Pak? 1 Tesalonika 5 nggak, Bu? Oh, belum ya. 1 Tesalonika 5 belum selesai ya. Iya. Oke. 1 Tesalonika 5 saya bacakan ya. Dengan judul perikop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita
supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, di dalam perikop yang berjudul berjaga-jaga ini, kita sudah sering membacanya ya, tapi baiklah saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan hari ini. Karena walaupun kita berulang-ulang sudah membaca firman Tuhan, tetap selalu ada hal yang baru yang Tuhan sampaikan untuk kita. Bapak Ibu, tentang zaman ini, pada saat ini, kita mungkin mendengar ya, melihat di televisi, di YouTube, bagaimana bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa lain. Ya, Bapak Ibu, itu adalah kenyataan pada saat ini. Ya, tapi Tuhan selalu memberikan kepada orang-orang yang percaya itu suatu janji untuk keselamatan. Keselamatan di bumi dan keselamatan untuk kekal selama-lamanya, Bapak Ibu. Tuhan justru mengatakan bahwa kalau kita itu merasa damai, aman, kita melihat banyak orang ditimpa oleh kebinasaan. Seperti orang-orang itu justru saya kadang-kadang bingung ya. Mereka itu umat pilihan ya. Tapi kok seperti itu gitu ya. Tidak membawa damai, tapi justru mereka memicu suatu perang. Ya, kalau seperti itu kita serahkan aja sama Tuhan ya, apa mau Tuhan untuk mereka. Dan kita sebenarnya adalah anak-anak Tuhan secara rohani, umat pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita menerima janji Tuhan. Kita baca ya di dalam ayat ke-8. Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Jadi setelah kita baca firman Tuhan ini, kita mengetahui ya, kita ini ternyata tidak seperti orang-orang yang buta, yang dalam kegelapan ya. Tuhan katakan orang percaya kepada Yesus itu anak-anak terang. Bahkan kita adalah terang dunia ya Bapak Ibu. Nah, kita adalah orang-orang siang ya. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini adalah pernyataan Tuhan bagi kita bahwa kita itu adalah selain orang-orang siang, kita itu sadar akan diri kita. Ya Bapak Ibu, mungkin saya mungkin agak-agak ini ya, agak melebar ya, tapi saya kemarin itu mendengar dalam suatu khotbah bagaimana kalau orang itu mati, Bapak Ibu. Apakah tetap sadar? Iya, Bapak Ibu, orang mati itu jiwa dan rohnya meninggalkan tubuh jasmani ini. Kan tubuh jasmani ini dari debu kembali kepada debu, ya kan? Tapi jiwa dan roh kita itu meninggalkan tubuh badan jasmani ini ternyata dengan kesadaran penuh Bapak Ibu. Dalam keadaan kita sadar bahwa kita
beralih dari hal yang duniawi ini, dijemput oleh Tuhan, kita langsung beralih ke dalam hadirat Kristus. Kalau kita kan coram Deo ini kita dan hidup kita di muka bumi ini memang kita dalam hadirat Tuhan. Tapi kita kadang-kadang kan nggak ngeh gitu ya. Nah, kalau kita meninggal ternyata itu kita menyadari peralihan kehidupan duniawi ke dalam hadirat Tuhan, dijemput oleh Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan menghantar kita kepada kehidupan roh di dalam Tuhan. Nah, itu juga kita harus tahu ya Bapak Ibu. Kalau di dunia aja, ini firman Tuhan mengatakan kita harus sadar ya Bapak Ibu, kita berbaju sirahkan iman dan kasih. Kita setiap hari baca firman Tuhan dan kita beriman bahwa Yesus adalah Kristus yang menebus kita, mengeluarkan kita dari belenggu dosa dan membawa ke dalam hidup penuh kemuliaan dalam Yesus. Nah, mungkin di muka bumi ini kita belum melihat ya bagaimana Tuhan, tapi kita bisa merasakan damai sejahteranya. Kita bisa merasakan pimpinan Roh Allah di dalam hidup kita di muka bumi. Nah, kalau orang mati ya Bapak Ibu, dia akan meninggalkan tubuh jasmani ini. Ya, Bapak Ibu, kalau tubuh jasmani kita ini masih layak ditinggali ya Bapak Ibu oleh jiwa dan roh kita, tubuh jasmani ini tidak ditinggalkan Bapak Ibu. Kalau ditinggalkan itu karena memang sebenarnya sudah tidak layak ditinggali oleh roh dan jiwa kita. Kemudian Tuhan menjemput kita beralih dalam hitungan detik masuk ke dalam Firdaus. Bapak Ibu ingat ya, kalau kita baca firman Tuhan pada saat Tuhan Yesus disalib, ada penjahat di sebelah kanan Tuhan mengatakan, Tuhan, kalau engkau berada di Firdaus, ingatlah aku, kan gitu. Tuhan Yesus menjawab, saat ini juga engkau bersama-sama aku berada di Firdaus. Nah, seperti itu sebenarnya kalau kita mati Bapak Ibu. Saya ini mengatakan seperti ini Bapak Ibu karena saudara ipar saya ini dalam kondisi ya akhir hidupnya ya Bapak Ibu. Tapi dia masih kuat, masih semangat. Sebenarnya dia sudah kemoterapi tahun 2007-2008 yang lalu. Jadi sudah 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Masih kuat dia, semangat. Padahal karena dia posisinya tidur paling bisa duduk diganjel dengan bantal, itu di daerah tulang belakangnya ini ada lubang-lubang, 2 lubang Bapak Ibu. Nah itu saudaranya atau pembantunya kalau memandikan dia atau membersihkan lukanya di situ itu ngeri dia. Saya bilang ya enggak apa-apa. Ternyata kalau tubuh itu masih bisa ditinggali oleh jiwa dan roh, seorang tidak akan mati Bapak Ibu secara kedokteran ya, karena memang begitu masih layak didiami oleh tubuh dan roh. Nah, kita juga di dalam kondisi sekarang, di dalam kita masih sehat seperti ini, Tuhan tetap mengatakan bahwa kita adalah anak-anak siang, ya Bapak Ibu, kita harus sadar, kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Nah, itu di dalam perikop yang pertama,
Kemudian saya akan bacakan perikop yang selanjutnya, judulnya nasihat-nasihat. Ayat ke-12, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di dalam perikop kedua ini, saya mendapatkan di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, kadang orang itu kan ngeyel gitu ya. Bagaimana orang sakit disuruh mengucap syukur? Bapak Ibu, sakit tubuh itu kan hanya tubuh kita, ya. Jiwa roh kita tetap dipelihara Tuhan, bahkan dalam kondisi sakit pun kita dipelihara Tuhan, tubuh kita. Ya, kemudian apa sih kita kok susah mengucap syukur? Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu ya, di dalam kondisi jasmani yang sakit, kondisi jasmani yang lemah tubuh, itu kasih Tuhan itu tetap Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan dan apa yang Tuhan janjikan bahwa kita memperoleh keselamatan, bahkan pada saat kita meninggalkan dunia ini, Tuhan katakan, aku menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapakku banyak tersedia tempat. Nah, di mana itu adalah di Firdaus, Bapak Ibu. Sementara ini ya, sebelum Tuhan datang kedua kali, kita meninggalkan dunia ini, kita dijemput untuk masuk ke dalam Firdaus. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sadar, kita tahu kenapa kita tidak bisa mengucap syukur. Harusnya tetap bisa mengucap syukur walaupun sakit, Bapak Ibu. Ya, beberapa waktu lalu yang saya bilang saya tes rehabilitasi jantung. Ternyata berhasil saya melewati 12 kali latihan itu Bapak Ibu. Bisa melewati, hanya ternyata nafas saya ini tidak bisa nafas dalam yang kayak dulu lagi. Nah gitu ya, mengeluarkan nafas dan tarik nafasnya itu dikatakan di situ ya dokter bisa melewati 12 tahap ini, namun pernafasan dokter itu hanya 72%. Ya baiknya di atas 80-85% supaya tidak bermasalah. Nanti dievaluasi lagi 3 bulan atau 6 bulan. Ya, nah itulah Bapak Ibu. Nah pada saat nafas saya ini berat gitu ya Bapak Ibu, ya tetap mengucap syukur karena kita tahu loh, kita tahu akhir dari kehidupan di dunia ini
kita masuk dalam kehidupan roh bersama Tuhan, dijemput Tuhan, diiringi oleh malaikat-malaikat Tuhan, berpindah dari alamat Bapak Ibu sekarang semuanya. Alamat saya di Surabaya, di Jalan Karangjangan, ya pindah nanti ke Firdaus ya Bapak Ibu. Dan itu adalah suatu tempat yang indah Bapak Ibu. Nggak seperti di dunia ini, gitu loh. Maka kenapa kita tidak bisa bersyukur? Jadi bersyukur dalam segala hal ya Bapak Ibu, itu harus bisa kita lakukan. Kemudian ayat selanjutnya judulnya salam ya, perikop terakhir dari 1 Tesalonika 5 ini bunyinya begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu di sini jelas ya, di ayat 23 Tuhan mengatakan begini, seperti salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu mengatakan, Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, menguduskan jiwa kita, ya. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi waktu di muka bumi ini kan kita lengkap ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Pada saat mati kita meninggalkan tubuh jasmani ya, karena dari debu kembali kepada debu. Tapi nanti pada saat Tuhan datang kedua kali, kita percaya ada kebangkitan orang mati kan. Ya toh Bapak Ibu. Nah pada saat itu kita nanti juga akan utuh lagi. Tubuh, jiwa, dan roh kita itu menyatu lagi. Bahkan tubuh kita akan diubah menjadi tubuh dalam kemuliaan Tuhan. Nah itulah Bapak Ibu sebabnya pada saat ini pun siapapun dalam keadaan apapun Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Nah itu yang saya dapat Pak Heri. Pak Heri akan melengkapi untuk kita semua. Saya serahkan kembali. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi pagi hari ini tentu kita belajar beberapa hal. Yang pertama tadi Tuhan ingatkan kita lagi untuk berjaga-jaga. Dan sekali lagi berjaga-jaga bukan dalam karena keadaan ketakutan, tetapi karena kesadaran penuh bahwa memang Tuhan yang berjanji bahwa dia akan datang kembali itu adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia. Yesus akan datang kembali seperti kisah Rasul dalam pasal yang pertama dikatakan bahwa dengan cara kalian melihat dia naik ke surga, dengan cara seperti itulah kalian akan lihat dia datang kali yang kedua. Dan tentunya sekali lagi Yesus juga sudah menyampaikan banyak tanda-tanda tentang kedatangannya di Injil Matius, dan hari-hari ini kita sedang ada di hari-hari itu, dan bagian kita sekali lagi adalah berjaga-jaga, bukan karena ketakutan, tetapi mempersiapkan diri. Jadi kata berjaga-jaga itu lebih kepada kita mempersiapkan diri untuk menanti dan menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau mungkin bapak-bapak yang pernah ikut Camp Strongman, ada satu titik di mana malam tiba-tiba ada pendadakan dan kita diajar bagaimana kita harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga, siap sedia dalam segala keadaan.
Seperti kalau tadi dikatakan seorang prajurit itu harus dalam posisi siap siaga, berjaga-jaga dalam keadaan yang lengkap. Tadi juga disampaikan lagi ada beberapa perlengkapan senjata Allah. Kalau di surat Efesus itu lebih lengkap lagi. Nah, seperti itulah harusnya hidup kita hari ini Bapak Ibu. Kita mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika kita mendengar kabar-kabar yang menggemparkan, kita nggak takut, karena memang kita sudah siap dan mempersiapkan untuk menghadapi keadaan ini. Maka seperti hari Minggu yang lalu saya katakan, ya Yesus 2000 tahun yang lalu ingatkan kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Nah, tetapi berjaga-jaga itu seperti apa? Ya tentu kita kalau kita berjaga-jaga hari-hari ini, kita nggak akan takut dengar kabar deru perang, bencana, keadaan yang sulit. Kita nggak akan takut karena memang kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah berjaga-jaga di dalam seluruh aspek hidup kita tentunya. Dan seperti hari Minggu yang lalu saya katakan termasuk, sekali lagi ya, dasarnya bukan karena ketakutan sehingga kita menimbun makanan berlebihan, ketika kita menimbun uang kita berlebihan, bukan seperti itu maksudnya. Tapi dalam konteks kita mempersiapkan diri menghadapi situasi yang sulit, karena firman Tuhan juga katakan bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Yesus kan akan datang masa yang sukar, ekonomi jadi sulit. Nah, harusnya kita gereja sudah mempersiapkan diri dalam segala hal. Ya makanya di dalam gereja kita kalau ada kelas SPK itu kan diajarkan tentang keuangan merdeka salah satunya. Bagaimana kita mengelola keuangan kita, kita menginvestasikan keuangan kita sebagai dana cadangan kalau tiba-tiba ada masa yang sulit. Nah, bukan saja dalam hal rohani Bapak Ibu. Ya syukur-syukur kalau begitu Yesus datang yang dikatakan tadi seperti pencuri tiba-tiba, tapi kan kita nggak tahu. Tapi dari firman Tuhan kita tahu bahwa menjelang masa-masa itu akan ada masa-masa yang sulit. Artinya hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi itu, dan saya percaya kalau orang mempersiapkan dirinya, berjaga-jaga, dia nggak akan takut, nggak akan gentar. Tapi kalau ada orang yang hari ini jadi panik, takut, waduh ini nanti gimana? Jangan-jangan selama ini dia nggak pernah mempersiapkan diri dalam seluruh aspek hidup tentunya. Jadi bukan hanya kita berdoa, tapi kita mau berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua, bukan saja dengan cara kita hidup sebagai orang-orang terang tadi, artinya sejak percaya Yesus, harusnya kita hidup terus kudus, hidup terus benar, semakin kudus dan semakin benar. Bukan hidup suka-suka, oh nantilah kalau Tuhan Yesus mau datang baru aku jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Enggak seperti itu. Karena kita nggak tahu kapan waktunya tiba-tiba, bisa saja datang. Bukan saja kedatangan Yesus, hari kematian kita pun kita nggak tahu bisa tiba-tiba. Jangan dipikir hanya orang tua yang meninggal, anak muda pun bisa meninggal. Tapi sekali lagi konteks berjaga-jaga itu adalah mempersiapkan diri kita dalam segala keadaan. Baik dalam hal keuangan kalau kita menghadapi situasi yang sulit sehingga nggak khawatir, nggak panik seperti banyak orang hari-hari ini. Yang penting asal ada makanan, pakaian kan cukup. Nah, seperti bahasa saya di minggu kemarin, cadangan devisa kita cukup berapa lama kalau tiba-tiba masa yang sulit itu tiba. Karena itu baru permulaan zaman baru, kata Yesus. Ketika engkau dengar deru perang, terjadi kelaparan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Nah, orang yang mempersiapkan diri karena dia berjaga-jaga, dia akan tetap tinggal tenang. Karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan ketika masa itu tiba, ya tadi, dia tetap bersuka cita, dia tetap berdoa, dia tidak kehilangan damai sejahtera, dia tidak memadamkan roh, tapi dia tetap berpegang pada semua janji Tuhan. Jadi hari ini mari Bapak Ibu terus berdoa dan berjaga-jaga. Apa yang Bapak Ibu sudah persiapkan untuk menghadapi situasi ini? Apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Sekali lagi, bukan hanya secara roh, tetapi secara tubuh jasmani kita, dalam keadaan apapun, kita nggak akan jadi takut. Jadi sekali lagi, orang yang berjaga-jaga itu bukan karena ketakutan, tapi justru orang yang mempersiapkan diri segala sesuatu,
Sehingga ketika menghadapi situasi apapun yang terjadi yang di luar dugaan, di luar prediksi, dia nggak akan panik, dia nggak akan khawatir. Jadi mari Bapak Ibu terus berdoa dan berjaga-jaga, karena kita sedang ada di masa di mana apa yang Yesus katakan itu sedang digenapi hari-hari ini. Jadi bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, sehingga engkau juga bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kita sudah mempersiapkan diri kita untuk terus berjaga-jaga. Kapanpun peristiwa itu terjadi, kapanpun keadaan sulit itu tiba, kita udah siap. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Dan jangan padamkan roh Bapak Ibu. Biarlah kita semakin giat hari-hari ini, janganlah kerajinan kita kendor, tapi biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jangan terlena dengan keadaan dunia. Tadi dikatakan, kalau orang ngomong, oh aman kok, tenang kok, nggak ada apa-apa kok. Hari itu tiba-tiba datang, kalau kita nggak berjaga-jaga, wah bahaya sekali. Jadi mari Bapak Ibu, terus berdoa dan berjaga-jaga. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Ibu Midanti, istri saya akan berdoa dan nanti akan ditutup oleh Ibu Midanti. Silakan istriku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, yang boleh terus mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, Bapa. Kami adalah anak-anak terang yang terus hidup di dalam kebenaran-Mu, Bapa. Dan pada waktunya Engkau akan datang yang kedua kali, kami boleh menjadi anak-anak yang sudah berjaga-jaga dan kami siap, Bapa. Kami percaya Tuhan, kami sudah diselamatkan dan kami boleh hidup bersama-sama Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, terima kasih buat Ibu Miryanti yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Bapak. Kami mau melepaskan berkat bagi Ibu Miryanti. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat Tuhan. Dalam pekerjaan yang Tuhan masih percayakan, Tuhan ada kasih karunia-Mu yang terus menyertai, boleh menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersepakat bersama-sama Tuhan. Kami mau berdoa buat Cia Tuhan. Kondisinya saat ini mungkin tidak baik Bapak. Dan dia dalam pengobatan ke Cina. Tuhan tolong Bapak. Engkau Immanuel, Engkau tetap menyertai setiap tahapan demi tahapan yang harus dilaluinya. Lebih daripada itu Bapa, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu boleh menguasai hati Cia Tuhan, sehingga dia boleh terus bersukacita di dalam pengharapannya kepadamu, dan dia boleh tetap sabar di dalam penderitaannya Bapa. Dia boleh terus imannya kuat di dalam Engkau Tuhan. Proses yang harus dilaluinya Bapa, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkannya Bapa. Kasih karunia Tuhan terus menyertainya Bapa. Dan kami percaya tubuhnya juga boleh kuat menerimanya Bapa. Jiwanya boleh terus disegarkan. Lebih daripada itu, rohnya tetap kuat di dalam Engkau. Bapa, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya Bapa, menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus. Berkati juga anak-anak dalam rumah tangganya Bapa, usahanya saat ini Tuhan. Engkau yang melimpahkan dan membuka tingkap-Mu tercurah atas usaha Cia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat Papi, Pak Ongko Wijaya Tuhan. Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi tubuh Papi yang lemah Tuhan. Buat saraf-sarafnya boleh dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan juga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu boleh juga menguasai hati dan pikiran Papi. Di usia Papi yang lanjut Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan dalam nama Yesus. Berkati keluarga, anak-anak yang menjaga Tuhan, boleh mengasihi Papi, Bapa, boleh ada sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan
buat sahabat-sahabat rohani kami, mereka yang boleh sembuh dan kembali ke rumah, buat Cebien, buat Yunar, Tuhan. Biarlah pemulihan Tuhan terus kerjakan dalam hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka, Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan keluarga Willy dan Nilu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, itu juga yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan, untuk mereka boleh memiliki keturunan ilahi daripadamu, Tuhan. Mereka boleh dipersiapkan menjadi orang tua, Bapa, untuk menerima tanggung jawab yang Kau akan berikan itu di dalam hidup rumah tangga mereka. Amin. Berkati juga proses dan tahapan bayi tabung yang harus mereka lalui, Tuhan. Biarlah rahim maupun indung telur Nilu ataupun Willy, Tuhan, semuanya baik, Bapak, sehingga ketika proses itu dilakukan, Bapak, rahim Nilu boleh menerimanya dengan baik, Tuhan, dan bayi yang dipercayakan itu juga boleh baik dan prosesnya semuanya berjalan dengan lancar. Lebih daripada itu, hati Willy dan Nilu boleh siap, Tuhan, menerima apa yang akan Engkau limpahkan di dalam rumah tangga mereka. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga tetap berdoa, Tuhan, buat bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu, mata-Mu tetap tertuju atas bangsa ini, Tuhan. Engkau yang terus memperhatikan bangsa kami. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami. Biarlah hati nurani mereka boleh tetap murni mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka atas bangsa ini. Membawa bangsa ini menjadi bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Damai-Mu melimpah atas bangsa ini, Tuhan. Berkati setiap apa yang dihasilkan dari bangsa ini. Sumber daya alam yang ada, Tuhan. Bahkan juga sumber daya manusianya, Tuhan. Terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Kau memberkati setiap pemimpin yang ada, Tuhan. Bahkan orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, Bapa. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Berkati juga orang-orang benar-Mu, setiap kami yang ada di bangsa ini. Biarlah kami boleh melepaskan berkat doa atas bangsa ini melalui lidah bibir kami, Tuhan. Perkataan-perkataan berkat boleh dilimpahi atas bangsa ini, Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami. Engkaulah yang memelihara hidup kami di muka bumi ini. Tubuh jiwa roh kami ada dalam naungan kasih-Mu. Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami lakukan, supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Koram Deo ini, dan kami akan menjalani aktivitas hidup kami sehari-hari. Kami percaya kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sehari ini bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerimanya. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita.